Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Sabtu 30 Mei tahun 2026. Kita akan bersama membaca 1 Korintus 8. 1 Korintus pasal 8, demikianlah sabda Tuhan, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan mu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Kebenaran dan kasih. Dalam perikop ini Rasul Paulus merespon perdebatan yang muncul di tengah-tengah jemaat Korintus. Persoalannya adalah munculnya pertanyaan, apakah orang Kristen dapat memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala? Rasul Paulus menjelaskan bahwa secara pengetahuan dan iman Kristen, tidak ada yang namanya berhala atau ilah lain di hadapan Allah. Dasarnya adalah karena orang Kristen percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Tritunggal di ayat yang ke-6. Namun Rasul Paulus menekankan bahwa persoalannya bukan sekedar boleh atau tidak, tetapi apakah hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan orang Kristen baru yang belum memiliki pengetahuan yang solid dan hati nuraninya masih lemah. Dari penjelasan Rasul Paulus, ada dua prinsip yang perlu kita perhatikan. Pertama, pengetahuan harus mencerminkan kasih kepada Allah dan sesama. Ketika orang Kristen menerapkan pengetahuannya, persoalannya bukan sekedar apakah itu benar atau salah, tetapi apakah itu disertai kasih atau tidak. Kebenaran dan kasih tidak bisa dipisahkan. Kita melakukan kebenaran dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Kebenaran menjaga iman kita, dan kasih melihara persekutuan kita. Keduanya memelihara persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Kedua, kebebasan Kristen harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kita bebas dari dosa dan selamat bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Kebebasan ini melakukan kebenaran itu diikat oleh tanggung jawab bahwa hal itu harus menjadi berkat bagi sesama. Kebebasan kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita memeriksa diri. Apakah pengetahuan dan kebebasan kita selama ini telah menjadi berkat?
Marilah kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk tidak hanya melakukan apa yang benar, tapi juga mencerminkan kasih. Jangan sampai kebebasan kita tidak membawa berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini mampukan kami untuk menjadi rendah hati. Kiranya Tuhan boleh menyadarkan kami, boleh mengoreksi hati kami yang paling dalam. Apakah selama ini perkataan kami, pikiran kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami pakai, itu kami lakukan dengan tulus hati atau ada maksud yang lain? Kiranya Tuhan yang boleh menyadarkan kami bahwa kami bebas melakukan apa saja. Tapi apakah ini menjadi batu sandungan bagi orang lain atau ini memuliakan nama-Mu? Mampukan kami Tuhan untuk boleh memakai tangan kami, pikiran kami, kaki dan tangan kami, dan gadget kami untuk hal-hal yang baik. Jika hal itu tidak baik ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh menyadari itu kesalahan dan mengakuinya sebagai sebuah kesalahan. Mampukan kami ya Tuhan untuk memfokuskan hidup kami, melakukan kehendak-Mu, mencerminkan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.